Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sehat semua? Sehat. Iya. Untuk mengawali kegiatan belajar pada hari ini, mari kita mengawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh salah satu siswa kita, Mujibur Rahman. Kepada Anda, silakan maju ke depan. Ya, perhatikan sikap berdoa semuanya. Sikap berdoa. Semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina ilman wa zidna fahman. Hatinya ya Allah dan tiada Tuhan kami. Ya Allah kami kala ilmu kami dan kami kala ilmu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih kepada Ananda Mujib yang telah berdoa. Selanjutnya, Pak Guru akan melakukan cek kehadiran siswa. Perhatikan sini. Perhatikan sini. Adiba Kansa Ajah Rasulat Man Ayman Al-Mujakir Ajril Haji Mansur Al-Fikur Rahman Arbania Jubaida Umar Ayatul Khumaira Bahril Ismail Dimam Aroyan Dira Dermawan Muhammad Nabil Muhammad Intisar Dinullah Mujibur Rahman Naisa Akila Anindya Rati Lingsi Sahrul Ramadan Zahira Jayan Saiful. Ya, ada semua ini harian. Berarti kita pas nomor seorang hadis semua di kelas hari ini untuk mengikuti pelajaran IPAS. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, untuk menumbuhkan jiwa nasional kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Diharapkan kepada semua siswa untuk berdiri. Terus kita makin fokus, kita tutup pintunya agar tidak silau. Sudah siap? Ya. Berdiri semangat semuanya. Indonesia
Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjaga tanah airku, Indonesia. Ya, sangat semangat dan silakan duduk kembali di tempat. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah. Semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Ayo kita tepuk fokus dulu. Tepuk 1 kali. Tepuk 2. Semangat lagi. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. 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 Fokus. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang gaya. Siapa yang masih ingat gaya apa saja kita belajar minggu kemarin? Gaya apa? Gaya pegas, Stabilisasi. gaya gravitasi. Ya, mantap sekali. Dalam kehidupan sehari-hari atau di rumahnya, pernah nggak siswa-siswiku melihat buah yang jatuh dari pohonnya? Pernah. Bagaimana bentuk buah mangga sebelum dia jatuh? Oval. Oval. Apa lagi? Masih utuh. Terus pernah nggak lihat setelah buah mangga atau buah lain itu jatuh, bagaimana bentuknya? Pecah, rusak, penyet. Terus kalau buah mangga atau buah jatuh dari pohonnya, ada gaya apakah di situ? Buah yang jatuh dari pohon, gaya apakah itu? Gaya gravitasi. Mantap. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita dan sifat-sifat gaya. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai macam-macam gaya. Sekarang kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita atau dalam kehidupan sehari-hari dan sifat-sifat gaya. Adakah kaitannya itu dengan kehidupan kita sehari-hari? Maka perhatikan, Pak Guru akan melihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisa berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah melalui demonstrasi, peserta didik mampu menerapkan sifat-sifat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah tujuan pembelajaran itu? Setelah kita belajar materi gaya di sekitar kita dan sifat-sifatnya, kita akan memahami, menganalisis berbagai gaya dan melalui demonstrasi
peserta didik mampu menerapkan sifat-sifat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memulai materi kita pada hari ini, mari kita menyimak video mengenai pembelajaran tentang gaya otot. Kalau anak-anak kita semua ya. Perhatikan gaya otot atas. Halo anak-anak hebat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak hebat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ayo. Anak-anak hebat semua, hari ini kita akan belajar tentang gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Jadi, manusia dan hewan jika melakukan kegiatan mendorong atau menarik suatu benda, itu tandanya sudah melakukan gaya otot. Apakah anak-anak hebat semua tahu bahwa gaya otot memiliki pengaruh terhadap benda yang kita berikan gaya tersebut? Nah, pengaruhnya diantaranya yaitu yang pertama, benda dapat berpindah tempat. Contohnya, lomba tarik tambang seperti pada gambar berikut ini. Ketika kalian menarik tali tambang, secara otomatis lawan kalian akan berpindah tempat. Contoh yang lain yaitu pedati yang ditarik oleh sapi. Sapi menarik pedati dengan ototnya, sehingga pedati akan berjalan dan berpindah tempat. Pengaruh gaya terhadap benda yang berikutnya yaitu benda dapat berubah bentuk. Contohnya, membuat gerabah. Gerabah yang semula tidak berbentuk lalu diberikan gaya otot berupa dorongan atau tarikan sehingga dapat merubah bentuk sesuai keinginan kita. Ada kunci, ada pot, patung, dan masih banyak yang lainnya. Contoh yang lain yaitu ketika kalian bermain plastisin. Nah, plastisin yang belum digunakan biasanya berbentuk kubus ataupun balok. Ketika kalian berikan gaya dengan tarikan ataupun dorongan, dapat merubah bentuk plastisin tersebut sesuai dengan keinginan kita. Dapat kita ubah menjadi bentuk hewan, tumbuhan, bahkan bentuk benda-benda yang lainnya. Selain itu, ketika dengan tidak sengaja kita menjatuhkan gelas yang semula berbentuk utuh dapat kita gunakan semestinya, gelas tersebut akan menjadi pecah dan tidak utuh lagi, tidak berbentuk lagi. Nah, itulah salah satu contoh gaya yang dapat merubah bentuk benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga yaitu benda diam menjadi bergerak. Contohnya, pedati yang diam saat ditarik oleh sapi akan menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda yang keempat yaitu memiliki arah. Contohnya, saat kalian bermain tarik tambang, jika regu kanan lebih kuat, maka tambang akan tertarik ke arah kanan. Namun begitu pula sebaliknya, jika regu kiri lebih kuat, maka tambang akan tertarik ke arah kiri. Sehingga tali tambang akan memiliki arah ketika mendapatkan gaya. Demikianlah video pembelajaran hari ini tentang gaya otot. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya dan dadah. Iya. Sudah nyimak dari awal sampai akhir tadi? Sudah? Iya. Setelah menyimak video tadi, mari lakukan atau menjawab pertanyaan Pak Guru. Mari kita melakukan tanya jawab. Apa yang Pak Guru tanya?
Mari kita tes kembali apakah video yang kita nonton dan kita simak tadi melalui media PowerPoint. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Itu yang kita bisa simpulkan dari video yang kita nonton tadi. Yang kedua, sifat-sifat gaya. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya seperti apa tadi? Itu hasilnya dari kita nonton video tadi, kita bisa mengambil kesimpulan gaya. Pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya tanah liat bisa dirubah bentuknya. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya seperti apa? Bola. Ketika seseorang menendang bola di arah kiper dapat mengubah kembali arah bola tersebut dengan menipisnya. Yang ketiga, gaya dapat mengubah benda yang dia menjadi. Contohnya seperti apa? Benda-benda di sekitar kita sepertinya sebuah meja yang dia melalui gaya tarikan dan dorongan meja tersebut dapat berubah menjadi bergerak. Yang keempat, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda diam. Contohnya seperti apa benda bergerak menjadi diam? Bermain basketball, ketika seseorang menangkap bola, maka bola semula bergerak akan menjadi diam. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari, benda bergerak menjadi diam itu seperti apa? Bukan. Benda yang diam, benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya seperti sepeda. Awal sepeda bergerak, ketika kita rem, maka sepeda tersebut menjadi rem. Macam-macam gaya. Yang pertama gaya apa? Gaya listrik. Gaya otot, contohnya apa? Gaya listrik, statis, pegalis, yang ketiga gaya pegas, yaitu tetapi. Gaya magnet, yaitu kotak pensil yang ada magnetnya. Yang kelima, buah jantung itu adalah gaya gravitasi. Thank you. Oke, dari video dan tes yang kita tanya jawab tadi, sifat-sifat gaya kita sudah memahaminya. Gaya itu apa sih? Gaya itu dorongan atau tarikan, pintar. Macam-macam gaya itu apa saja? Gaya otot, gaya listrik, pegas, gaya gravitasi, pintar. Bisa nggak gaya merubah arah benda? Bisa. Contohnya benda bergerak menjadi benda yang diam bisa bergerak. Itu semuanya dipengaruhi oleh gaya maupun gaya otot, gaya gesek. Oke, sekarang Pak Guru akan membagi kelompok. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, yang ini kelompok 4. Nanti tugas dari setiap kelompok adalah berdiskusi mengenai
macam-macam gaya yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Pak Guru akan bagikan lembar kerja peserta didik. Di situ ada pertanyaan yang membutuhkan kerjasama dari kelompok. Misalnya ada sebuah pertanyaan, teman-teman pertanyaan seperti ini, bagaimana ya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah yang perlu kita jawab? Misalnya ini pertanyaannya. Langsung kita menjawab. Ini soal ini bagaimana? Apakah kita pernah mengalami di kehidupan sehari-hari pada saat kita sepeda berlari menjadi diam? Oh iya pernah. Tulis. Itulah gunanya kita diskusi atau kerja kelompok. Ada berbagai macam jawaban dari teman-temannya yang perlu kita tulis di situ nanti. Makanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan harap semua kelompok agar bekerja sama. Sebelum Pak Guru membagikan LKPD-nya, yang kalian praktekkan adalah membuat ketapel dari kertas. Ayo perhatikan video ini supaya kalian bisa mempraktekkan sama kelompok masing-masing. Ya, lihat baik-baik. Perhatikan cara buat ketapel. Sudah bisa. Perhatikan. Ya, lipat lagi. Ya, lagi 2. Gunting. Bisa. Ayo, disimak. Ambil karet. Potong. Tapi kita bisa kerja sendiri dan sama dengan yang mana. Bisa? Bisa. Ya. Perhatikan. Tarik. Bisa? Bisa. Sudah disimak? Sudah tahu cara pembuatannya? Sudah. Yang kedua,
Pak Guru akan menunjukkan bentuk dari plastisin. Ini contoh setelah plastis. Nah, ini foto bentuk karya buah yang dibuat dari plastisin. Bisa, sudah bisa lihat contohnya ini. Ini hanya sebagai contoh. Kalian nanti mau buat bintang, mau buat gelas, mau buat apa semuanya itu terserah pada kelompok dan hasil diskusi dengan teman-temannya. Oke, kita akan mengerjakan diskusi kelompok ini. Waktunya 20 menit. Lebih cepat lagi, lebih bagus. Nanti Pak Guru akan membagikan alat-alat untuk kalian praktekkan. Dan waktunya hanya 20 menit. Pak Guru bagi. Simpan dulu. Kita siapkan alat dan bahannya. Karet. Simpan dulu. Jangan dirapat ini. Kertas, yang terakhir clay. Pak Guru bagi warna bebas saja ya. Tergantung sudah nanti kelompok 1 4. Kelompok 2. Ini klien yang sudah tersedia sebentar. Diskusikan dengan teman-temannya. Ya. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Tulis nama kelompoknya dengan nama anggotanya. Perhatikan dari Pak Guru. Setiap kelompok harus mampu berdiskusi, harus mampu bekerja sama, dan harus bisa menyelesaikan tugas kelompok atau diskusi ini tepat waktu. Apapun kesulitan, nanti tanyakan kembali ke Pak Guru. Apa yang dirasa tidak mengerti, tanya ke Pak Guru, nanti Pak Guru akan menjawab. Dan waktu untuk berdiskusi ini 20 menit, lebih cepat lagi, lebih bagus. Ayo surat. Oh lupa, ini masih ada cetakan satu. Kalau ada yang mau buat cetakan bagaimana bagi satu-satu saja. Tinggal kalian menggunakan bagaimana juga nanti. Ya. Ayo kerja kelompoknya dimulai. Ayo berdiskusi.
Ya. Yang lainnya kasih tahu teman-teman itu. Ya. Kalau sudah, buka sudah halaman selanjutnya, baca sesuai dengan baca baik-baik langkah-langkah diskusi itu dan jawab. Sudah, kalau sudah tulis nama anggota kelompoknya, ayo berdiskusi dengan teman-temannya. Jawab pertanyaan itu yang lakukan kegiatan berikut dan jawab pertanyaan berdasarkan hasil percobaan. Doronglah meja. Coba kamu perintahkan anggotanya satunya untuk bangun dorong meja. Apakah itu bergerak atau diam? Ayo silakan. Ya. Ayo kelompok 3 semangat diskusinya. Ya. Ayo bantu. Kerjasama. Tidak ada kesulitan. Itu yang kedua, itu yang disiapkan Pak Guru itu. Misalnya kalau disuruh untuk remas kertas, ada ini kertas yang Pak Guru kasih ini contoh kalian untuk remas. Coba kalau disuruh untuk dorong meja, coba dorong meja, dan apabila disuruh untuk remas kertas, coba remas kertas baru buang ke atas ke bawahnya sesuai dengan perintah ya. Coba yang soal yang kedua itu salah satunya, coba remas dulu kertas ya. Remas salah satu kelompok itu. Coba coba buang ke atas saja, buang sendiri saja. Buang ke atas saja langsung yang tangan ini. Ya. Kelompok 3, sabar. Bagaimana cara jatuhnya itu bol? Yes. Kertas yang sudah diremas. Cepat. Jawab di lebar diskusinya itu. Coba Nabil, bol ke atas kertas apa bolanya yang sudah diremas tadi? Iya. Apa? Sudah. Ini soal ini dulu. Jawab dulu ke yang di sini. Baca di teman-teman itu, apakah ini kan ada pertanyaan ini, doronglah meja. Coba doronglah meja satu orang. Tarik lagi. Langsung jawab pertanyaan ini. Apakah meja dapat bergerak?
Apakah meja bergerak? Tapi kita lihat sudah masuk ke soal nomor 2 tadi. Harus tulis yang rapi ya, supaya kalian baca nanti atau presentasikan di depan. Ya. Ayo teman yang lain kasih tahu jawabannya. Ada kesulitan? Ayo diskusi, tanyakan teman-temannya. Coba Jaya baca itu soalnya. Apakah teman-temannya bisa menjawab atau bagaimana? Baca. Apakah bentuk kertas berubah setelah kamu diremas? Apabila ada siswa yang mengalami kesulitan, bertanya sama Pak Guru ya. Belum? Masih? Ayo semangat. Ya. Coba bertanya itu, misalnya ketika bola-bola kertas dilempar ke atas dan ke depan, apakah yang terjadi? Lebih cepat lagi, lebih semangat. Sudah sampai di mana kelompok 4? Ya, percobaan yang ketiga. Ya, lebih semangat lagi. Ayo bertanya sama teman kasih besar saya soalnya. Hah? Ganti dengan warna yang lain jadi tahu. Kan pakai tulisan maksudnya. Lanjut dulu itu LKPD-nya, baru praktik buat itu nanti. Ayo semangat, mana suaranya kelompok 3?
Turun kaki apa sih? Nah, ya. Untuk menjawab soal yang terakhir itu, silakan buat sudah ketapel dengan klaim atau plus di sini dibentuk agar kalian bisa menjawab lembar kerja di bagian terakhir. Ayo diskusi, tanya temannya itu, misalnya gaya apa yang terjadi pada saat rem ditekan? Ayo coba lakukan percobaan. Cepat sedikit. Untuk menjawab lembar kerja yang bagian belakang, silakan buat ketapel dari kertas dengan plastisin. Saya praktekkan buat ketapel itu untuk menjawab soal di belakang itu. Ini kertasnya, karet, ada sudah. Nah, mulai sudah kelompok kita itu untuk menjawab soal di belakang itu. Nah, lo sudah ketapel dari kertas. Ayo praktekkan. Ini sudah buat di sini. Begitu. Sudah. Bagi dua dulu. Tanya bagi dulu. Sudah. Hei, simpan sudah. Jangan buat saja warnanya. Kamu aja praktekkan buat itu. Tetapkan dari kertas. Yang momen dengan mabel juga.
ikat pas itu nabi. Cek kita. Perhatikan itu. Apa yang mau ditanyakan? Tidak apa, bersuara tanya saja kalau memang belum. Yang lain buat lain juga dong. Buka sudah kita yang langit kalau mau buka sudah. Buka pak. Kalau betul. Ini bos sudah plastis ini. Jangan buat ke atas dan ayo. Ya, siapa sudah? Sudah. Lakukan itu. Siapa sudah sedikit? Bagi dua. Itu lanjut sudah itu kamu. Lakukan itu tetap siapa sudah. Sudah jadi dua sudah. 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 Bos sudah kelar itu. Berlanjut ke PTK yang terakhir.
supaya bisa membuat pekerjaan. Buat kerja sudah. Buat apa? Itu sudah. Ya. Dia pintar bahari. Buku sudah pernah itu. Mana sudah berperan? Mana etapenya tadi? Ya. Apa sudah? Ada yang buat. Iya. Buah apa ini? Apel, anggur. Kamu? Sudah. Kelompok 3 apa itu? Klaimnya, bentuk klaimnya apa itu? Buah apa itu dia kan? Buah anggur sama buah? Kelompok 3 apa ini? Stroberi atau tomat itu? Tomat. Ya, sudah. Iya. Buah apa ini? Yes. Iya. Oke, waktunya untuk berdiskusi tinggal sedikit. Iya. Kelompok 1 buat bunga ya. Bunga apa namanya itu? Ketapelnya tadi mana angkat? Angkat ketapelnya. Iya.
Oke. Ya, kelompok 3 sudah jadi 2 macam buah. Buah apel dengan buah mangga. Sudah. Ya. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Coba Pak tanya. Kelompok 1 mana ketapelnya? Angkat. Tinggi. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Buahnya yang dibuat dari kasih tunjuk Pak Guru. Coba kasih tunjuk salah satunya. Apa itu? Bunga. Kelompok 2. Angkat satu-satu. Iya, buah. Kelompok 3. Apel dan anggur. Kelompok 4. Pisang dengan apa ini? Pisang satu sudah Pak. Ya, waktu diskusinya telah selesai. Silakan. Waktunya telah selesai. Silakan duduk kembali. Ayo. Sekarang saatnya kita untuk perhatian sini, tepuk apresiasi. Simpan dulu semua itu. Lihat Pak Guru sini semua. Nabil, ya, sudah bisa mempraktikkan plastis ini. Perhatikan. Sudah siap? Ya. Imam sini siap? Lihat sini. Simpan sudah itu. Ya. Semangat pagi. Semangat. Tepuk apresiasi. Kamu oke? Sempurna. Kamu hebat. Luar biasa. Kamu keren. Dengan Tuhan. Kamu suka. Dengan Tuhan. Fantastis. Mantap sekali. Oke, silakan maju kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan maju semua. Diperhatikan yang lain. Kelompok 1, hari Jumat, tanggal 25, nama anggota Naisarati Abiba Aya. Lakukan kegiatan berikut dan jawablah pertanyaan berdasarkan hasil percobaan. 1. Apakah meja dapat bergerak setelah kamu Perhatikan kelompok yang lain. bergerak? 2. Gaya apa yang digunakan dalam mendorong meja? Gaya otot. 3. Apa pengaruh gaya yang terjadi saat kamu mendorong meja? Gaya membuat meja yang diam menjadi bergerak. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 tadi. Siap-siap kelompok 3. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Percobaan kelompok 2, percobaan kedua. Ya, baca sudah nama kelompoknya. Nama kelompok 2, hari Jumat, tanggal 25. Nama anggota Jaira Nia Aiman Nabi. Apakah bentuk kertas berubah setelah kamu remas? Ya, berubah. Gaya apa yang digunakan? Perhatikan sini, kelompok 3. Gaya otot.
Perhatikan sini. Jika bola-bola kertas dilempar ke depan dan ke atas, apa yang terjadi? Bola akan jatuh lebih cepat daripada kertas. 4. Berdasarkan percobaan melemas dan melempar bola, apa pengaruh gaya pada benda? Mengubah bentuk dan gerak benda. 1. Ketika kalian bersepeda, apa gaya yang digunakan agar sepeda dapat berjalan? Nomor 2 saja. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 lagi. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3. Hari Jumat, tanggal 14/10. Nama anggota Mujib Fikur Diran Bahari. Perhatikan sini. Ketika kalian bersepeda, apa gaya yang digunakan agar sepeda dapat berjalan? 2. Saat sepeda berjalan, tanganmu menekan rem. Apa yang akan terjadi? 3. Apa pengaruh gaya terhadap sepeda yang direm? 4. Gaya apa yang terjadi pada saat rem ditekan? Gaya gesek. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 lagi. Kelompok 4. Hari Jumat, tanggal 25 bulan 10 tahun 2024. Nama anggota Imam Isa Syahrul Ajri. 1. Gaya dapat membuat benda yang terdiam menjadi bergerak. 2. Gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat membuat benda berubah arahnya. 4. Gaya membuat benda berubah bentuk benda. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan dulu. Ya, perhatikan sini. Semua kelompok sudah bagus diskusinya dan disampaikan oleh presentasikan oleh ketua dan anggotanya. Perhatikan di sini, simpan sudah semua itu. Kita akan merangkum kembali mata pelajaran yang kita pelajari dari awal sampai akhir. Yang pertama, apakah pengertian gaya? Gaya tadi. Bukan, pengertian gaya itu macam-macam gaya. Gaya itu adalah tarikan atau macam gaya. Gaya otot, apa lagi? Gaya gesek. Gaya pegas. Gaya gravitasi. Oke, semuanya kita akan mengerjakan soal evaluasi 3 nomor. Nomor 1, 2, 3 saja. Tunggu cepat ya. Ya. Ya, yang sudah dapat silakan tulis nama dengan merah saja. Yang lihat 3 nomor 1, 2, 3. Silakan cepat. Ya, silakan isi masing-masing. Silakan isi masing-masing. Cepat sudah. Ya. Langsung jawab di samping soal itu. Langsung jawab di samping soal itu. Ya, nomor 3. Yang sudah habis langsung tumpul.
Sudah? Sudah. Siapa yang sudah? Jawab, jawab, sudah jawab. Jawab ini soal seperti itu ya. Jawab sudah. Jawab di samping di belakang bisa semua. Nah. Ya, semangat. Nah, satu sampai tiga saja. Empat ini yang nomor jawab sudah. Yang sudah langsung kasih di Pak Guru ya. Sudah. Tulis di belakang itu bisa. Ya, mantap. Ya, bisa sudah selesai. Siapa lagi yang sudah selesai? Pintar Alifa, sudah. Nanti lagi. Sudah Nisa? Iya. Yang otot adalah Rati. Sudah. Pintar. Itu cepat. Tulis. Ya, Adil sudah. Kiko sudah. Gampang soalnya loh. Ya, sudah. Mari sudah main. Sudah main. Sudah. Ini siapa yang jawab nih? Mojin. Ya, sudah. Ayah yang baru satu saja. Satu saja. Kan hanya gaya otot, gaya apa saja itu. Ya, perhatikan. Ya, pelajaran kita sudah selesai. Mari kita rangkum semua kegiatan dari awal sampai akhir. Perhatikan sini. Hari ini kita belajar tentang apa? Gaya di sekitar kita dan sifat-sifat gaya. Gaya tadi bisa merubah beda diam menjadi bergerak. Yang diam menjadi bergerak. Yang bergerak bisa menjadi diam. Gaya apa saja tadi? Gaya otot, gaya listrik, gravitasi. Oke. Pelajaran untuk hari ini
cukup sekian, dan pelajaran selanjutnya kita akan lanjut dengan pelajaran tentang gaya gravitasi dan gaya gesek. Untuk menutup pembelajaran kali ini, kita minta salah satu siswa untuk berdoa penutup. Zahira. Kita berdoa. Semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Amin. Amin. Terima kasih kepada Jana. Untuk pelajaran kali ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi